Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izzatul Ulia dengan NIM 21052091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persoalan ekonomi dan kemiskinan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah resolusi konflik. Baik, di sini akan saya sedikit menjelaskan bagaimana sih sebab terjadinya persoalan ekonomi yang ada pada masyarakat sekarang ini. Tentunya persoalan ekonomi yang ada pada masyarakat sekarang ini terjadinya karena adanya beberapa faktor. Baik, faktornya itu ada kesenjangan pendapatan, ketidaksetaraan akses peluang pendapatan, bahkan adanya eh, pemilik modal itu ataupun pertentangan antara pemilik modal dan buruh. Dan adapun ketidaksetaraan gender, krisis ekonomi dan pengangguran, bahkan adanya diskriminasi dan kekerasan dalam ekonomi. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan gitu, menjelaskan kenapa hal ini ataupun apa sih sebabnya hal ini bisa terjadi gitu dalam masyarakat. Nah, jadi di sini saya akan mulai dari menjelaskan apa saja sebab yang terjadi di masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Nah, jadi yang pertama itu adanya kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan ini tentunya terjadi kesenjangan yang besar atau penghasilan yang tidak merata yang terjadi pada masyarakat. Tentunya hal ini menyebabkan ketidakpuasan ataupun ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dan yang kedua itu adanya ketidaksetaraan akses ke pendidikan dan peluang pekerjaan. Akses ini itu akses pendidikan sebagaimana kita sebagai mahasiswa kita tentunya pengen memiliki peluang pekerjaan yang bagus gitu kan. Tetapi peluang pekerjaan di sini ini tidak semua mahasiswa bisa menggapainya gitu, tidak semua orang bisa menggapainya karena adanya ketidaksetaraan gitu loh dalam untuk kita dapat mendapatkan pekerjaan yang layak gitu kan. Jadi hal ini ketidaksetaraan dalam akses dan mutu pendidikan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang pasar gitu. Peluang pasar di dunia pekerjaan gitu ya. Jadi peluang pekerjaan di sini nih dalam peluang pekerjaan ini dapat menciptakan ketegangan ataupun frustasi di antara kelompok-kelompok ekonomi. Nah, tentunya hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik eh, persoalan perekonomian ini yang terjadi di masyarakat. Dan ada hal lagi ataupun ada penyebab lagi itu ketidaksetaraan dalam akses kesehatan. Akses kesehatan ini sangat-sangat tidak setara yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana akses layanannya ada masyarakat yang memiliki ekonomi minim, tentunya mereka tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik gitu kan. Karena mereka dari keluarga kurang mampu dan tidak memiliki biaya, meskipun mereka sudah mendapatkan fasilitas dari pemerintah, tentunya mereka tidak sebanding mendapatkan dengan masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi. Tentunya hal ini bisa menjadi sebab terjadinya konflik antara masyarakat juga. Dan itu yang keempatnya ataupun penyebab berikutnya itu terjadinya diskriminasi dan kekerasan ekonomi, yaitu terjadinya ada praktik deskriptif dalam lapangan pekerjaan atau pelayanan publik dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam konflik sosial. Dan kekerasan ekonomi di sini tentunya itu bisa kita lihat dari ketidaksetaraan ekonomi dapat meningkatkan ketegangan dan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan kekerasan ekonomi. Tentunya hal ini sangat-sangat berpengaruh pada persoalan ekonomi yang terjadi di bidang kemiskinan. Dan adanya pertentangan antara pemilik modal dan buruh. Tentunya hal ini sangat-sangat berpengaruh ya, karena ada masyarakat yang memiliki modal dan ada masyarakat yang menjadi buruh gitu kan. Jadi masyarakat yang memiliki modal ini memiliki ketidaksetaraan itu dalam bidang kekuatan tawar-menawar terutama. Jadi pertentangan antara masyarakat pemilik modal dan pekerja ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam kekuatan tawar-menawar dan potensinya itu tentu berpotensi pada konflik sosial gitu kan. Nah, itu adapun hal yang sangat lumrah sekali terjadi itu adanya ketidaksetaraan gender. Tentunya masyarakat ini diskriminasi gendernya sangat-sangat terjadi ya. Itu terhadap perempuan terutama dalam lapangan pekerjaan, perempuan itu sangat dianggap remeh gitu dan akses sumber daya ekonomi itu dapat menciptakan ketidaksetaraan gender gitu kan. Perempuan ini dinilai tidak bisa bekerja, tidak kuat karena perempuan ini lemah gitu. Padahal itu merupakan ketidaksetaraan gender yang terjadi gitu kan. Nah, jadi di sini
mungkin itu beberapa penyebab ya, beberapa penyebab terjadinya, beberapa penyebab terjadi yang untuk persoalan ekonomi ini di masyarakat. Dan berikutnya bisa kita lihat dari konflik apa saja sih yang menyertai persoalan pada ekonomi ini. Tentunya kembali lagi pada konflik tadi ya, tentunya adanya ketegangan sosial, protes unjuk rasa, dan kekerasan komunitas. Sebagaimana ketegangan sosial di sini, masyarakat ini memiliki kayak ketidakpuasan gitu kan. Jadi mereka tuh kayak bersih tegang gitu loh, kayak mereka ini tidak puas gitu. Makanya terjadinya ketegangan sosial gitu. Ketidakpuasan dalam pendapatan mereka, gitu sangat-sangat terjadinya konflik gitu loh antar masyarakat. Di adanya perbedaan pendapat antar masyarakat. Dan itu adanya proses dan unjuk rasa ini terjadinya seringkali terjadi itu karena masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang, mereka ini kayak terdiskriminasi, kayak mereka tuh kayak disepelekan gitu loh, kayak tidak diperhatikan gitu. Jadi makanya sering terjadi protes dan unjuk rasa. Dan ada juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh dengan pemilik modal dan buruh tadi ini juga termasuk konflik. Jadi ini biasanya tuh mereka memiliki, ataupun konflik yang sering terjadi pada bidang mereka itu adalah protes dan unjuk rasa. Mereka merasa kayak kurang bayaran ataupun sedikit bayaran pada pekerjaan mereka, maka mereka tuh melakukan proses dan unjuk rasa. Ini suatu konflik yang terjadi juga. Dan adapun kekerasan dan kriminalitas, tentunya kekerasan dan kriminalitas ini sering-sering terjadi di dalam masyarakat karena adanya perbedaan pendapat antara mereka dalam di bidang ekonomi, baik itu dalam pekerjaan mereka mungkin, mereka tidak sesuai dengan mereka gajinya, maka di sini juga terjadinya kekerasan dan kriminalitas. Dan ada juga ketidakpuasan pekerja, krisis kesehatan konflik dan akses pendidikan. Tentunya akses pendidikan itu dan konflik mereka ini mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dan ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Jadi mereka ini kayak ada bentrok di antara mereka, maka akan timbulnya konflik baru lagi gitu kan. Konflik baru lagi dan mereka melakukan unjuk rasa dan mereka melakukan kriminalitas antara mereka gitu kan. Nah, jadi dari beberapa konflik-konflik yang terjadi atau beberapa contoh konflik tadi, tentunya resolusi apa sih dalam persoalan ini yang seharusnya kita gunakan, menurut teman-teman sekalian atau menurut, teman-teman sekalian di sini, apa saja sih resolusi yang harus kita pakai di sini? Kalau menurut saya, di sini, saya memiliki ataupun dari pendapat saya memiliki gimana sih merevolusikan konflik yang ada di persoalan ekonomi, terutama pada kemiskinan ini, ataupun beberapa konflik yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya kita sangat perlu tentang pemberdayaan ekonomi. Ini sangat-sangat penting terjadi yang harus, digunakan dalam untuk meresolusi konflik ini. Dan pendidikan keterampilan, ini sangat-sangat perlu sekali bagi mereka yang pendidikan itu sangat penting dan mereka itu harus memiliki keterampilan-keterampilan yang sangat-sangat luar biasa. Karena di sini ini bisa meminimkan untuk, konflik yang terjadi pada persoalan ekonomi ini. Karena mereka berpendidikan yang tinggi, jadi dari pendidikan itu mereka tidak perlu biaya, mereka kayak mendapatkan beasiswa atau apa, karena mereka itu memiliki keterampilan. Jadi, hal ini saling berkaitan gitu ya antara pendidikan dan keterampilan. Dan bantuan, sosial tepat sasaran. Tentunya bantuan sosial yang tepat sasaran ini sangat-sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Karena banyak terjadi sekarang ini bahwa bantuan sosial ini tidak tepat sasaran. Ada masyarakat yang mampu masih mendapatkannya gitu kan. Sementara masyarakat-masyarakat lainnya ada masyarakat yang masih kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan bantuan sosial ini. Dan adanya kesetaraan akses layanan kesehatan. Kesetaraan akses layanan kesehatan ini tentunya sangat berpengaruh ya terhadap masyarakat. Mereka pengen dapatkan layanan kesehatan yang layak, yang lebih layak lagi daripada ini. Karena mereka tuh pengen kayak tidak semua misalnya orang ini punya uang, jadi mereka harus bisa bisa dong kayak gini pengobatannya. Sementara mereka yang yang tidak berkecukupan memiliki ataupun terjadinya ketidaksetaraan antara mereka. Tentunya ini konflik tadi ya. Jadi
Resolusinya tuh adanya kesetaraan akses layanan kesehatan, biar mereka tidak terjadi lagi ketidaksetaraan antara mereka. Dan adapun pengembangan infrastruktur ekonomi, tentunya pengembangan infrastruktur ekonomi ini sangat berpengaruh karena mereka bisa lebih terstruktur lagi ekonominya mereka, pergerakan mereka sebagaimana gitu kan, dan bagaimana sikap masyarakat tentunya sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan pada eee, pertemuan kali ini. Saya mohon maaf atas kekurangan yang saya presentasikan atau materi yang saya dapatkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.